Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Saya sebelumnya sudah memiliki kecurigaan terhadap pemerintahnya Jokowi yang melemahkan para pendidik. Nah, kecurigaan itu belum pernah sepenuhnya terverifikasi atau terkonfirmasi sampai saat ini ya Ibu Susi, Profesor Susi, yang mana beliau adalah salah satu dari Sivitas Akademi Universitas Indonesia, itu berbicara dengan lantang tanpa filter di Madilog TV ya, di Forum Keadilan TV ya, dikenal juga dengan kata Madilog. Dan perkataannya itu hampir 1 jam ya, daging semua. Kalau mau diringkas, entah mana yang mau diringkas karena memang penting semua. Nah, makanya saya sudah berusaha begitu ya untuk memilah dan memilih bagian mana saja yang bisa ditanggapi, dan hampir tidak bisa disingkat, memang hampir tidak bisa diringkas karena semuanya penting begitu. Nah, ini untuk yang ingin melihat langsung, silahkan ke Forum Keadilan TV ya. Kalau di sini dengan komentar saya, kalau di sana itu full semua dibahas begitu dari awal sampai akhir, dan itu semuanya penting. Tentang apa ini? Tentang jahatnya Joko Widodo di dalam membodohkan bangsa Indonesia. Makanya kalau kita lihat sekarang, kenapa Jokowi itu sangat suka betul terhadap orang-orang yang otaknya terotasi ya. Para termul, mereka orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak memiliki pengetahuan, bicaranya itu asal-asalan, itu merapat ke Jokowi semua. Jadi sekarang itu orang-orang yang katakanlah otaknya terotasi itu mendapatkan tempat dan mendapatkan panggung. Siapa yang memberi tempat dan panggungnya? Joko Widodo. Ini saya sebut sebagai sebuah upaya goblokisasi atau goblokisme yang dilakukan oleh Joko Widodo. Salah satunya itu terhadap para mahasiswa ya, orang-orang yang masih muda-muda itu, supaya tidak kritis terhadap pemerintah. Ini kita akan saksikan saja mulai dari cuplikan yang akan ditampilkan di dalam video Madilog itu. Rezim Jokowi telah berhasil dalam tanda kutip merusak UI. Berhasil. Dia satu-satunya presiden yang mau melakukan hal ini. Dia adalah seorang presiden yang semacam gerakan PKI subversif gitu ya. Pak Jokowi kelihatan sekali dia tidak suka pada ilmu. Nah, jadi menurut Ibu Susi, PP 75 dikeluarkan oleh Jokowi untuk membungkam UI. Itu sebenarnya pemikiran Pratikno, karena Jokowi kan nggak paham ya tentang perguruan tinggi ya. Turbulensi ini kan mengenai ijazah Jokowi itu kencang juga. Jadi kalau misalnya UI belum dibelenggu, mungkin akan lebih dahsyat gitu loh akibatnya kepada diskursus yang ada di bangsa ini. Itu bukan satu tempat yang semuanya suci, ada juga yang tidak suci, ada juga yang jahat, ada juga yang oportunis. Universitas sudah menjadi tempat untuk menipu rakyat dengan titel-titel palsu. Mereka bisa mendesak untuk mendapatkan doktor kehormatan atau profesor kehormatan. Dalam kasus Pak Bahlil, bisa menjadi calon doktor dengan disertasi yang dianggap plagiat. Nyatanya ketua MWA kita adalah orang NU, Pak Stakuf, yang menyisipkan pembicara-pembicara Zionis untuk menjadi pembicara di kalangan mahasiswa. Tadinya dipecah tuh antara BEM kuning dan BEM ungu. Akhirnya yang menang BEM kuning, masih bergerak mereka. Prof. Harkrisuti mencoba menulis surat kepada Seknek ya, untuk bisa bertemu dengan Jokowi, tidak dijawab. Beliau dan beberapa guru besar lainnya mencari koneksi untuk bisa masuk melalui Pak Hendro Priyono, tapi itu ditolaklah oleh Pak LBP. Si Luhut lagi. Mandi Anda ada di episode. Sebentar, nah ini ya, coba lihat Bu Susi ini, Prof Susi ini, itu sudah seperti siapa itu, Prof Bahaudin ya. Itu ngomongnya ceplos-ceplos, udah demikian adanya, nggak ada takutnya. Nah, ini perlu menjadi perhatian apabila kita menginginkan Indonesia yang lebih baik. Jadi nama-nama mulai dari Pratikno, Yahya Stakuf itu disebut, kemudian siapa tadi, Luhut
Itu disebut juga. Ini podcast sangat menarik ya. Saya sarankan Anda kalau mau menonton full langsung ke Forum Keadilan TV ya. Kita teruskan dulu ini. Episode kali ini kami akan berbincang dengan narasumber terkait kooptasi penguasa terhadap lingkungan kampus, terutama di kampus Universitas Indonesia atau UI. Setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah atau PP nomor 75 tahun 2021 yang mengatur tentang statuta UI yang ternyata berdampak terhadap kehidupan dan juga aktivitas kritis lingkungan kampus terhadap pemerintah. Baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya akan langsung berbincang dengan narasumber kami, seorang akademisi dari Universitas Indonesia, Profesor Susi Sudarman. Jadi menurut Ibu Susi, PP 75 dikeluarkan oleh Jokowi untuk membungkam UI. Kalau saya simpulkan demikian, atau itu sebenarnya pemikiran Pratikno, karena Jokowi kan nggak paham ya tentang perguruan tinggi ya. Pratikno kan mantan rektor UGM, jadi dia berkepentingan untuk melihat UI agak terbelenggu kurang lebih gitu ya, dibandingkan UGM yang akhirnya kita tahu sendiri ini turbulensi ini kan mengenai ijazah Jokowi itu kencang juga. Jadi kalau misalnya UI belum dibelenggu mungkin akan lebih dahsyat gitu loh akibatnya kepada diskursus yang ada di bangsa ini. Baik, nah ini kan Pratikno itu mantan rektornya UGM yang menyerahkan kerektorannya itu kepada si Ova yang ada sekarang di UGM. Jadi kalau misalkan UI-nya nggak digembosin juga, ya pada akhirnya nanti UI bakal menang pamornya. Makanya yang punya otak-otak licik seperti ini, jadi sengkuninya itu siapa? Pratikno itu. Nah ini yang harus dikejar ya. Kejarlah orang-orang seperti ini, masa mau dibiarkan? Saat itu apakah memang pressure UI terhadap pemerintahan Jokowi cukup besar, Ibu? Kan pernah Ketua BEM UI memberikan kartu kuning kepada Jokowi dan juga mengatakan dia adalah presiden talk only gitu loh. King of lip service. King of lip service, that's right. Ingat Pak Marji. Oke. Oh jadi karena itu? Mungkin ya, karena seorang pejabat di Indonesia itu layaknya diperlakukan seperti raja. Apakah dia betul-betul qualified sebagai seorang raja, tapi semua itu menyembah kepada kekuasaan. Jadi akhirnya orangnya juga lupa asalnya, lupa bahwa dia dipilih oleh rakyat dan amanahnya itu harus benar karena dia dititipkan kekuasaan oleh rakyat itu dan dia harus memikirkan. Tapi sementara ini sampai saat ini saya belum lihat ya pemimpin Indonesia itu yang benar-benar menjalankan amanah rakyat karena dipilih dan dipinjamkan kekuasaan itu untuk bisa menyejahterakan seluruh bangsa. Harusnya ini sudah abuse of power. Memang di Indonesia itu sekarang yang minimalnya saya rasakan begitu. Pejabat-pejabat itu maunya diperlakukan seperti raja. Jadi dipilihnya secara demokratis, tetapi setelah menjadi pejabat mereka itu maunya diperlakukan seperti raja. Bahkan dikritik pun tidak mau. Baru beberapa hari kemarin tuh ada rumah di Banjarwangi ya, di Garut itu pengkritik pemerintah dibakar. Coba saya baru sadar ternyata Indonesia itu negara mafia juga begitu ya, negara banyak preman. Di Indonesia itu ini kita mau gimana menyelesaikannya ini, perlu ada pemimpin yang memang kuat. Ini kan kritik dari mahasiswa dari kalangan kampus itu bisa menjadi energi tersendiri kan untuk pemerintah kan. Ya, tapi kalau norma yang harusnya diukur oleh Dewan Guru Besar dihilangkan, norma etika dan moral, ukurannya itu tidak lagi dilakukan oleh para guru besar, diberikan itu kepada Senat Universitas, itu tidak sama. Karena Dewan Guru Besar tujuannya adalah menakar apakah ini benar-benar sudah bermoral, beretika, dan bernorma gitu lah ya. Jadi diubah supaya masalah-masalah itu tidak penting. Seperti kita melihat dalam kasus Pak Bahlil, bisa menjadi calon doktor dengan disertasi yang dianggap plagiat atau mengambil data dari orang lain yang tidak benar. Nah sebentar ya, ini dari perspektif peneliti, plagiarisme itu dia sudah menjadi bentuk kejahatan. Jadi kalau Jokowi Prabowo sekarang itu ya dikenal sebagai pemimpin yang tidak memiliki moral etika, itu bukan berarti mereka itu bicaranya
nggak lembut-lembut, bukan, mereka itu bicaranya lembut-lembut begitu. Sebagaimana kita dengar dari Egy Sujana kan waktu datang ke Jokowi itu katanya enggak. Tetapi orang-orang di sekelilingnya itu loh, permasalahan-permasalahan etika keilmuan seperti ini, mereka itu dilabrak saja, udah nggak mau, karena mereka bukan orang-orang yang punya otak. Mereka itu orang-orang yang punya apa ya, punya kebengisan dan punya kerakusan, sehingga menghalalkan segala cara, termasuk diantaranya mengorbankan etika. Dan itu diramu oleh orang UI sendiri. Seperti saya katakan, UI itu bukan satu tempat yang semuanya suci. Ada juga yang tidak suci, ada juga yang jahat, ada juga yang oportunis. Jadi pada saat itu kejebak, dan sekarang malah UI dipaksa untuk menggolkan beliau ini tanpa revisi disertasi yang sebenarnya diusulkan oleh Dewan Guru Besar, minta diluluskan. Oke. Nah, dengan intervensi kekuasaan di era Jokowi, berarti UI sebagai kawah candra di muka kaum cendekia sudah tidak maksimal atau tidak. Dan dibuka kemungkinan orang-orang parpol masuk sebagai calon MWA UI. Artinya mereka masuk ke dalam ranah perguruan tinggi yang sebetulnya mereka tidak harus masuk. Dan dalam hal ini mereka bisa mendesak untuk mendapatkan doktor kehormatan atau profesor kehormatan dan sebagainya. Jadi universitas sudah menjadi tempat untuk menipu rakyat dengan titel-titel palsu. Itu yang masalah sekarang. Ya nggak heran karena presidennya juga detailnya 99,9% palsu, di belakangnya ada Pratikno itu. Nggak heran. Rakyat. Ya kan kalau namanya dia di guru besar kehormatan atau doktor kehormatan kan sama posisinya dengan guru besar yang benar-benar merangkak dari bawah. Tapi itu belum terbukti sekarang. Tapi itu terbuka kemungkinan Bapak Parpol ikut masuk, dan nyatanya ketua MWA kita adalah orang NU, Pak Stakuf, yang menyisipkan pembicara-pembicara Zionis untuk menjadi pembicara di kalangan mahasiswa. Nah, itu udah jadi mafia tuh, ikut-ikutan. Makanya NU itu nggak pernah kritis sama pemerintah itu. Kemarin saya melihat si Gibran itu ya datang ke salah satu pondok pesantren di Jawa Timur. Itu bagi-bagi bagi-bagi sepeda. Masalahnya bukan di dalam bagi-bagi sepedanya dan datang ke pesantrennya. Bagus pemimpin mau datang ke pesantren itu. Tapi jangan sampai menjadikan pesantrennya itu, apalagi organisasi besarnya itu Nahdlatul Ulama, itu menjadi conge terhadap keputusan atau terhadap tindak tanduk pemerintah yang amoral. Jadi dengan masuknya ormas dan parpol yang dari luar UI, tentunya nasihatnya berbeda dengan kalau misalnya seorang guru besar yang menjadi ketua MWA misalnya gitu, pasti beda. Karena misalnya sebuah fakultas ingin mengusulkan sesuatu seperti dikatakan oleh Prof. Ratna Sitompul, pasti ada nilai-nilai bagus yang akan diusulkan oleh fakultas itu. Tapi kalau orang luar sama sekali kan bisa dia melakukan itu, lalu rektor responsnya hanya saya khilaf. Tapi sebetulnya udah masuk tuh unsur-unsur yang akan menguatkan kecenderungan rezim ini untuk mendekati dirinya pada Israel. Yang sebetulnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, karena harusnya kita mendahulukan kemerdekaan Palestina. Bagaimana ini? Akhirnya kalau kita mengadakan hubungan diplomatik dan mempersiapkan kalangan Zionis untuk terlibat dalam perekonomian Indonesia juga, itu kita bayangkan bagaimana akibatnya nantinya. Iya. Yang paling mendasar apa dampak buruk dengan keluarnya PP 75 tahun 2021 yang mengubah statuta UI ini? Pertama, dosen diawasi, ada surveillance. Dosen mengatakan kritik bisa dipecat. Okay. Juga ada elemen bisa dicabut juga kesarjanaannya. Kalau saya mau mending berhenti ngajar daripada terkekang seperti itu ya. Atau minimalnya tuntut lah begitu ya keadaan UI-nya atau PP-nya itu. Juga kemungkinan orang luar masuk memaksakan diri. Ya karena namanya kekuasaan ya. Andai kata kita bisa bilang Bapak Bahlil berusaha untuk gol kan bisa ngacak-ngacak. UI lebih diacak-acak oleh Golkar kalau kita nggak memenuhi permintaannya dia. Itu mungkin jadi pertimbangan rektor juga. Jadi sekarang untuk mengajak alumni UI untuk bersepakat itu juga sulit karena mereka sendiri berebut
porsi ya Nah, untuk mendapatkan uang negara, bukan hanya BGN, bukan hanya Badan Gizi Nasional yang dapat uang, tapi orang-orang ini semua merangkak untuk naik nah dalam itu. arti panjat sosial ya. Oke. Itu udah memang sudah rusak ya. Jadi seharusnya kan lembaga pendidikan itu sakral, dia itu suci, mencerdaskan, bebas dari nilai-nilai politis. Itu diserang sama Jokowi. Yang mana dulu-dulu itu entah ya, ini dari di menit ke sekitar 30 sekian itu akan membandingkan bagaimana UI di masanya Pak Soeharto dan di masa-masa presiden setelahnya sampai masanya Joko Widodo. Cuman mungkin tidak akan tercover pada video ini ya, karena itu ada di bagian agak tengah akhir tuh. Untuk aktivitas mahasiswa, Bu, apa dampaknya? Statuta. Oke, dampaknya satu. Dosen tidak bisa mengumpulkan mahasiswa kecuali untuk kuliah. Jadi kita tidak punya pengaruh gitu. Misalnya, ayo kita pergi protes kepada rektor atau protes kepada menteri, atau nggak bisa dosen yang mengajak. Karena dosen hanya boleh bilang, ya ini ada mata kuliah disumbangkan oleh orang lain, silahkan datang ke kelas saya. Itu bisa. Tapi, Ibu Susi, penolakan terhadap PP 75 itu kan sangat besar ya, dari Dewan Guru Besar, kemudian dari Senat Mahasiswa. Tapi mengapa sampai hari ini belum juga dibatalkan? Prof. Harkristuti mencoba menulis surat kepada Seknek ya, untuk bisa bertemu dengan Jokowi, tidak dijawab. Lalu akhirnya beliau dan beberapa guru besar lainnya mencari koneksi untuk bisa masuk melalui Pak Hendro Priyono. Masuk dengan Pak Hendro Priyono, ada Pak Jokowi, ada Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan guru besar sebenarnya yang meminta agar statuta dikembalikan seperti aslinya. Tapi itu ditolaklah oleh Pak LBP. Pak Luhut. Ya. Luhut Jadi lagi. akhirnya percuma saja mengadakan pertemuan tingkat tinggi, tapi tidak. Alasannya? Oh, nggak tahu ya, saya tidak berada di situ, jadi alasannya pokoknya tidak bisa diubah. Baik, sebentar. Ini gaya-gaya psikopatnya para penguasa sekarang ya, di negara demokrasi saya katakan. Mereka sudah ingin menjadi raja. Jadi pikiran mereka itu begini, kalau Indonesia itu tidak dikuasai oleh mereka, maka Indonesia tidak akan baik. Nah, maka mereka itu kepentingannya bukan sudah kepentingan bangsa, tetapi sudah kepentingan kelompok mereka. Saya tidak mengatakan mereka tidak punya ideologi sama sekali ya. Ideologi mereka itu ada di dalam kelompok mereka itu. Jadi mereka itu sudah rasis, fasis begitu. Jadi mau jadi raja ya, Indonesia itu baru baik kalau dipimpin oleh Jokowi dan konco-konconya, termasuk sekarang tuh si Gibran. Itu pikiran mereka. Jadi apapun yang bisa menghambat atau bisa menolak Jokowi dan konco-koncone ini menjadi pemimpin, itu harus diberangus semua. Termasuk kalau di dalamnya itu harus mengorbankan pendidikan, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir. Itu gak jadi masalah buat mereka. Itu padahal ya, negara kita itu tidak boleh di situ. Kita itu seharusnya mendahulukan sumber daya manusianya. Jadi siapapun yang menjadi pemimpin, tatkala mereka itu mengkooptasi kebebasan berpikir, kemudian tatkala mereka itu bertindak tidak adil, maka mereka harus diganti. Itu demokrasi itu, bukan sebaliknya, all the way around. Itu salah. Dan makanya kalau negara kita sekarang jadi jungkir balik seperti ini, dan anehnya ada di sana orang-orang bodoh, tidak bisa berpikir, tidak tahu filsafat negara dan lain sebagainya. Mereka itu membela Jokowi ya karena tadi ini sudah menjadi ajang panjat sosial. Sekarang orangnya sudah materialistis, jadi kalau dikasih materi terbelilah. Di mana itu? Tuh orang-orang si Jokowi itu yang ada tuh. Intinya tetap jalan. Tetap jalan. Oke. Menurut Ibu Susi, mengapa yang disasar oleh rezim Jokowi UI? UI kan namanya membawa ancaman bagi rezim. Kalau misalnya rezim itu tidak memenuhi kebutuhan untuk menyejahterakan rakyat, kan kita tujuannya adalah kita adalah wakil dari suara-suara yang belum didengar. Jadi mungkin itu menakutkan untuk bagian dari rezim yang sementara dalam rezim yang berkembang sejak Orde Baru itu kan
self-aggrandizement, jadi memumpuk kekayaan, memumpuk kekuasaan di dalam dirinya tanpa peduli dengan apa yang terjadi kepada rakyat banyak. Nah itu yang saya maksud. Jadi rakyat itu nggak dilihat begitu. Nggak dilihat. Mereka itu maunya kekuasaan itu di mereka, kekayaan itu di mereka. Terus sekarang ya yang bisa melawan siapa? Dulu sih mahasiswa, sekarang sudah seperti ini. Dibongkar. Nggak bisa juga, yakin. Terus di mana? Ya, people power yang ada itu. Dan apakah jaket kuning juga sudah tidak sakral lagi menurut Ibu Susi? BEM masih jalan, malah dipecah. Tadinya dipecah tuh antara BEM kuning dan BEM ungu. BEM ungu yang buatan rektorat pada saat itu, Sudibyo bagian mahasiswa ya. Jadi saya nggak tahu kenapa dia bisa melenceng gitu sampai menggantikan BEM kuning dan BEM. Akhirnya yang menang BEM kuning, masih bergerak mereka. Terutama bergerak mereka dahsyat waktu bulan Agustus itu. Tahun 2025 ya. Yang ada Pak Ojol kelindes itu. Tapi sekarang juga mereka masih bergerak. Kemarin bergerak untuk menolak MBG. Mereka pergi ke Dikti. Ya, sekarang MBG juga dipaksakan ke universitas. Jadi buat saya ini semacam film horor ya. Yang kita saksikan. Harusnya kan kita berhubungan selayaknya sebagai bangsa yang mencintai negeri ini. Bagaimana untuk membuat tindakan-tindakan yang paling cocok agar negeri ini maju. Media juga dibungkam. Media itu dibungkam dengan pendanaan dari kalangan partai yang berkuasa ya. Menurut Ibu Susi. Nah sebentar, ini bagus ya. Jadi untuk peneliti itu seperti Ibu Susi, untuk seorang ilmuwan, pemerintah itu salah satu fungsi dan tugasnya itu apa? Untuk mengembangkan ya potensi sumber daya manusianya warga negara. Nah di sini baru bisa masuk apabila pemerintah itu jor-joran mendukung penelitian, mendukung research. Yang mana ini jomplang sekali dengan dana MBG. Yang mau tidak mau harus diakui itu. Harus diakui ini jomplang sekali dengan dana MBG. Makanya keprihatinan Profesor Susi misalkan nanti akan disebutkan. Kenapa Korea Selatan itu ya, itu bisa menjadi salah satu pusat AI nanti ke depan itu. Salah satu model. Indonesia nggak bakalan bisa ngejar. Kenapa? Karena tadi otak-otak kreatifnya itu dibunuh. Kemudian dana riset tidak ada, kemudian kampus dipolitisasi. Pada akhirnya kita ya begini-begini saja, hanya akan menjadi bangsa penonton. Jadi kita itu negara seperti tidak ada negara. Bagi Indonesia saat ini begitu ya, dalam keadaannya si Jokowi itu lebih bagus tidak ada pemerintah daripada ada pemerintah. Itu lebih bagus pada keadaannya siapa si Jokowi itu. Kenapa? Karena dalam keadaan tidak ada pemerintah, persaingan ekonomi itu fair, persaingan ekonomi fair, kemudian persaingan persaingan akses terhadap edukasi itu fair. Tapi di pemerintahnya Jokowi ini lain, diambil sumber dayanya negara, sumber daya manusianya diambil, dipajakin, sumber daya alamnya itu dieksploitasi, pajak terus dinaikin. Tetapi dalam hal yang sama masyarakat juga dikooptasi. Ya kalau orang yang tidak pernah lepas dari perbudakan nggak bakalan pernah tahu kita itu sedang diperbudak. Sama siapa? Sama si Joko Widodo. Apakah rezim Jokowi telah Sebentar, makanya yang paling kesal itu kan diaspora tuh diantaranya. Karena mereka merasakan iklim bernegara di luar negeri itu tidak seperti iklim bernegara di Indonesia. Anda kadang-kadang harus perlu dulu lah sekolah di luar negeri begitu ya, di negara yang benar-benar demokratis untuk memahami bahwa kita itu sedang diperbudak dan sedang dijajah. Oleh siapa? Oleh Jokowi. Yang sekarang sayangnya anaknya ada di pemerintahan Prabowo, sayangnya. Dalam tanda kutip merusak UI. Berhasil. Dia satu-satunya presiden yang mau melakukan hal ini. Nah, sebentar. Dia adalah seorang presiden yang... Ini pertanyaannya bagus nih. Dalam tanda pendanaan dari kalangan partai yang berkuasa ya. Menurut Ibu Susi, apakah rezim Jokowi telah berhasil dalam tanda kutip merusak UI? Berhasil. Dia satu-satunya presiden yang mau melakukan hal ini. Nah, dia adalah seorang presiden yang semacam gerakan PKI subversif gitu ya. Masuk ke dalam, melihat orang yang bisa ditarik untuk pansos,
Prof Haris misalnya gitu, Sebut masuk nama. untuk merubah landasan foundation dari UI untuk menjadi benar, adil, dan jujur. Nah itu diambil orang-orang yang memang bisa dijajah. Jadi londo irengnya itu dari setiap instansi diambil. Kepolisian siapa yang bisa tuh, si Listio Sigit ambil. Tentara siapa tuh, si Teddy ambil. Itu orang-orang yang bisa jadi pengkhianat. Jadi begini ya, satu orang pengkhianat yang dekat dengan penguasa dalam hal ini dari si Jokowi itu lebih mengerikan daripada orang-orang biasa yang ada di instansi itu, atau katakanlah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur nggak mau mengorbankan instansinya. Tapi sekali lagi seperti tadi kata Profesor Susi ini, di UI nggak semuanya bagus, sama di kepolisian juga nggak semuanya bagus, di TNI juga nggak semuanya bagus. Nah orang-orang yang mau bareng jahat, yang mau jahat bareng-bareng tuh diambil sama si Jokowi itu. Makanya betul kalau kata para ulama kita itu mengatakan bahwa rusaknya sebuah komunitas itu bukan hanya karena perbuatan orang-orang buruk, tetapi karena diamnya orang-orang baik. Dan kita lihat sekarang lah ya, Muhammadiyah alhamdulillah mau berbicara, Al-Irsyad mau berbicara begitu yang besar-besarnya. Kita lihat kemarin 40 organisasi besar. NU kemana? Karena sama NU itu bisa diambil seperti itu sih ya, Stakuf salah satunya itu diambil aja ke atasnya. Pesantren-pesantrennya dikasih bantuan aja. Sekarang coba lihat tanya MBG itu siapa yang paling banyak megang? Ayo adu-aduan data tuh. Tapi kan Bu, operasional UI 60% dari mahasiswa kan? Betul. Jadi sebetulnya kita berhutang kepada mahasiswa, dan mahasiswa itu hanya menjadi sapi perah karena kebanyakan uang-uang mereka yang untuk operasional UI ditariknya ke sentral, ke pusat. Jadi departemen-departemen hanya dapat sebagian saja untuk mendidik mahasiswa, porsinya kecil sekali dan pertanggungjawabannya luar biasa. Mereka membuat RKAT, rancangan dari departemen, mereka membuat laporan tentang kegiatan dosen, mereka juga membuat rekap-rekap untuk rapat, dipotret, ditandatangani kalau makan dan sebagainya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat saya lama di Universitas di Amerika, semua itu tugas universitas, bukan tugas departemen. Departemen adalah professors. Dan professors itu harus hanya meneliti, mengajar, dan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Tapi karena dia sibuk dengan accountability yang harusnya dilakukan oleh universitas, itu nggak bisa. Mana ada sih profesor Amerika mau membuat RKAT, menandatangani, dipotret kalau rapat dan sebagainya. Ya kalau di guru itu apa namanya kayak gitu? Bukan sertifikasi, apa ya namanya itu ada. Emang disibuk-sibukkan sama perkara-perkara seperti itu, non substansial. Makanya nggak berkembang tuh tenaga-tenaga pendidik yang ada di Indonesia itu. Ini benar-benar pembelengguan dari birokrasi untuk satu universitas yang bisa menghasilkan inovasi yang kuat. Seperti kita lihat di BRIN juga mempunyai cara bekerja seperti birokrasi yang akhirnya juga menyepikan inovasi yang apalagi sebelum diganti oleh Prof Arief ini yang mantan rektor IPB. Itu BRIN benar-benar dihabisi, dan ternyata saya dengar dari murid saya yang bekerja di BRIN itu ada upeti-upeti yang harus dibayarkan pada partai. Jadi ada uang-uang penelitian, uang arbitrage store gitu loh. Jadi di sini kita hidup dalam serba predatory behavior, cuman alat yang untuk menghasilkan benda kapital untuk dijual itu tidak berfungsi. Baik, ini silahkan tonton sendiri. Masih banyak sekali hal-hal penting yang bisa didengarkan dari Profesor Susi ini. Dan ini semakin jelas saja puzzle per puzzle-nya. Tadi menyebutkan BRIN kan, salah satu yang kemarin diambil sama kelompoknya si Imad itu siapa? Itu si Sugeng, kan dari BRIN katanya. Itu memang entah kita itu telat menyadari ya, atau orang-orang yang baik itu telat berbicara. Ya ini kalau kita mau balikan ke takdir, sudah takdir. Cuman sebagai ikhtiar kita masih bisa untuk berikhtiar. Demikian ya, orang-orang baik jangan berhenti berbicara, ramaikan ruang publik, berisikan ruang publik. Demikian, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.